Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku di mana saya berada, adik-adik mahasiswa ya. Dan selamat siang ya. Hari ini kita akan membahas masalah apa nih? Adik-adik, tapi santai lah gitu ya. Membahas masalah yang santai juga gitu. Apa kira-kira? Tapi sebelumnya kita masalah protokol kesehatan lalu. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu harus kita taati lah ya, demi kesehatan kita bersama ya. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Bila bepergian pulang ke rumah tuh jangan lupa adik-adik buka baju yang dari luar itu, mandi, salin baju yang bersih ya. Jadi pakai baju bersih di rumah. Jadikan area rumah Anda atau kos-kosan Anda menjadi area yang steril. Oke? Nah, itu dia. Tips itu ya, tetap kita kumandangkan lah. Bila misalnya nggak enak badan gitu ya, itu harus cepat-cepat. Kalau misalnya agak terasa mau demam-demam, langsung makan obat. Ini pengalaman saya, experience saya, pengalaman saya di lapangan gitu, di rumah. Kalau saya, istri saya atau anak saya sudah terasa nggak enak badan, mau pilek atau flu, cepat makan obat flu yang bebas dibelikan di apotek, kan ada ya, tanpa resep dokter. Itu bisa sebagai penanggulangan pertama ya gitu. Kalau batuk ya minum obat batuk, itu yang obat bebas juga. Coba dek sambil minum lah nih ya. Kita ngomong apa hari ini? Gimana kalau kita ngomong masalah ius constituendum dan ius constitutum? Nah nih, apa sih ius constituendum, ius constitutum itu? Ya, oke. Ya, ini kita ngobrol santai di kafe ya, di kalau saya nggak kafe nih, di kedai Bu Fitri atau Pak Awal, di Kedi. Kok sini Medan, logat Medan, Kedi Bu Awal gitu. Bu Fitri, Bu Awal, boleh Pak Awal atau Bu Fitri ya. Ius constituendum atau ius constitutum, apakah sama? Ya samanya ada, sama-sama hukum, apalah ya, sama-sama aturan hukum lah gitu ya, apalah namanya, sama-sama yang mengatur tentang hukum ya. Ya, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan gitu ya, mengatur, sama-sama mengatur tentang hukum lah ya. Tapi dia bentuknya masih cita-cita kalau ius constituendum itu gitu ya, yang belum terrealisir dalam satu tatanan hukum, masih embrio lah gitu, belum lahir ya. Mungkin KUHP yang baru itu bisa dikatakan ya kan, masih dibahas tuh, belum konkret. Bisa dikatakan juga itu ius constituendum juga. Tapi sering para pakar mengambil justifikasi pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 sebagai justifikasi untuk ius constituendum itu gitu. Ya gitu. Jadi belum terrealisir, bisa juga kita katakan demikian lah kalau buat yang baru ya, karena kan belum terrealisir dia. Nah gitu. Terus konstituen masih embrio, masih cita-cita, masih kita cita-citakan itu ya. Itu juga masalah kasus Rian dulu, ingat Rian Jombang itu kan, hakim memakai pasal 28I itu ya,
Undang-Undang 1945 itu gitu. Ya, untuk menyatakan pengambilan hak hidup Syrian tadi gitu ya. Tapi kan ternyata prosesnya sampai ke peninjauan kembali tuh tetap di Mahkamah Agung oleh hakim majelis yang diketuai oleh Artijo Alkostar itu ya, ditolak ya kan, peninjauan kembali dari Rian ya. Itu kita jus constituendum, hukum yang dicita-citakan ya, sekilas lah itu. Tapi intinya jus constituendum itu dia bahasa apanya masih embrio lah, belum dia lahir, belum konkret dia gitu. Apakah KUH kita tentang hukum pidana yang baru itu bisa juga kita akan demikian, karena kan belum diundangkan itu, masih terjadi polemik gitu. Memang sudah ada draftnya gitu ya. Apakah bisa dikategorikan? Saya kira masih bisa dikategorikan lah ke dalam jus constituendum, walaupun dia udah di draft ya. Dan draft itu bisa terima dan ditolak ya, sebagian ya dibahas lagi kan gitu. Lebih konkretnya dia hukum yang embrio lah, belum dikonkretkan, masih dicita-citakan. Beda dengan misalnya pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kan udah konkret ya, pasal tentang pembunuhan berencana tadi ya. Nah itu tidak ius constitutum tuh. Hukum yang berlaku saat ini itu bedanya ya. Hukum yang berlaku saat ini yang konkret dan dilaksanakan menjadi hukum positif dia gitu. Ius constitutum itu bedanya jadi situ gitu. Jus constituendum masih dicita-citakan, jus constitutum sudah direalisasikan, sudah dipakai dalam kehidupan hukum praktis gitu ya gitu. Makanya saya juga tadi berpendapat ya, kitab undang-undang hukum pidana yang dirancang itu ya, belum ketok palu ya kan, memisahkan, masih bisa lah kita anggap dia digolongkan kepada jus constituendum, tapi sudah mulai embrionya sudah mulai nampak lah itu ya. Ya kan masih ada perdebatan di beberapa pasal ya yang krusial itu ya. Ya itu dia. Jadi kalau jus constitutum hukum positif lah itu, semua hukum positif jus constitutum. Nah, semua hukum yang belum terwujud, belum bisa dilaksanakan, nah, kira-kira gitu kan, belum ada belum resmi dilaksanakan ya, itu dapatlah kita golongkan sebagai jus constituendum ya. Ada yang sudah embrio, ada yang udah mulai terbentuk jadi janin gitu ya, itulah kira-kira ya. Tapi dia kan masih di dalam dalam perut hewannya gitu ya, ya kan. Ada janin masih kan, janin kambing misalnya masih embrio, masih belum berbentuk, dia masih embrio ya. Lalu kemudian sudah mulai terbentuk dia gitu, tapi masih di perut, belum lahir. Bisa kita klasifikasikan ke ius constituendum lah. Kalau ius constitutum dia sudah memang jelas kambingnya keluar, anak kambing jebret gitu, udah keluar ya kan, keluar dari perut ibunya, sudah melahirkan apa aja tadi, induk kambingnya kan, konkret dia udah disahkan istilahnya, udah keluar dari perut
ibunya dia. Nah, ya kan, udah melahirkan, udah terlahir dia. Udah lahir artinya disahkan dari situ gitu. Itulah nama hukum positif ius constitutum tadi. Gitu. Ya adik-adik. Jadi bedanya situ aja. Jadi masih hukum yang dalam bentuk embrio yang belum dilahirkan. Kalau tadi kita bedakan gitu ya, kita asosiasikan ke kambing tadi itu, gitu ya. Dia belum konkret, ya belum, masih embrio, belum lahir lah gitu dari indukannya, udah di perut ibunya. Tapi kalau sudah dilahirkan dia, itu udah ius constitutum namanya. Kan udah lahir, bisa dilaksanakan, udah bisa berjalan kan dia kambingnya. Gitu. Oke adik-adik ya, saya kira itulah yang kita bicarakan hari ini. Kita bisa bersantai. Nah ini Bu Amin nih, musir ayam. Bu Amin adiknya Pak Awal yang punya warung kopi di sini, kedai kopi. Nah, itu kan, kalau kedai kok orang Medan rasanya kok terlalu formal gitu, terlalu apa ya, sekolahan kali gitu ya. Kedai gitu, kedai kopi. Ini lebih apa nah, lebih enak gitu ngucapinnya gitu, lebih familiar gitu. Tapi kalau udah kedai kopi kok rasanya, orang Medan kalau ngomong kedai kopi kok rasanya ditengokin kita nih, terlalu terpelajar kali gitu rasanya. Kedai kopi, tapi kedai kopi ya nggak coy gitu. Itu style Medan gitu. Orang Medan kan ngomongnya belak-belakan gitu, tapi hatinya baik. Hatinya baik, belak-belakan terbuka dia gitu, nggak apa ya, nggak ada yang sembunyi-sembunyiin ngomongnya, ya apa adanya gitu ngomongnya. Gitu. Terus kita tentang orang Medan, Sumatera Utara, Horas. Iya, ya. Kita ya, jadi kita simpulkan aja lah ya. Ius constituendum itu hukum yang dicita-citakan tadi, ya kan? Ya, yang masih bentuknya embrio. Sedangkan hukum positif yang sudah dilaksanakan, yang the real, yang bisa kita pakai seperti pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana misalnya, pembunuhan berencana. Ya. Itu salah satu contoh ius constitutum. Ya, oke lah ya. Ini ada orang jual layangan lagi di sini. Berikan saja. Semoga ada semangat untuk belajar terus, step by step ya, belajar dan belajar. Tapi jangan jadi bosen lah gitu belajar. Jangan jadikan momok. Pasal-pasal dikit aja, pasal dikit, nanti dikit aja lah. Nyamber dikit ke pasal sebagai justifikasi. Oh ya, nggak lah kan, jangan alergi lah gitu ya adik-adik ya. Di kampus yang memang justifikasi penting ya. Oke lah, di kampus nanti kita lebih lanjut cerita masalah detailnya ya, secara ilmiah ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.